Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BFS TV, bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini BFS TV akan membahas tentang biografi Bung Tomo, pahlawan kebanggaan Jawa Timur khususnya Surabaya. Sahabat BFS TV, tahukah kalian dengan sosok pahlawan yang satu ini? Namanya memang begitu populer di kalangan masyarakat, khususnya Surabaya, seperti halnya pahlawan-pahlawan yang berada di daerah lain seperti Thomas Matuslesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tengku Imam Bonjol. Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan akrab rakyat Surabaya, yaitu Bung Tomo, merupakan seorang pahlawan yang dikenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Saat itu rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda yang membonceng Netherlands Indies Civil Administration, atau disingkat NICA. Sutomo mampu mengobarkan semangat para pejuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya lekat sebagai seorang patriot yang selalu berani melawan penjajah. Dia berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Pidatonya berhasil mengobarkan semangat para pemuda dan santri agar berjibaku di medan laga Surabaya. Dia juga berperan dalam pelucutan senjata Jepang, lalu mengirimkan sebagian besar senjata itu ke Jakarta. Untuk lebih jelas dalam mengenal sosok yang satu ini, mari kita simak bersama-sama penjelasan singkat mengenai riwayat hidup dari Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama asli Sutomo. Dia merupakan sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dari Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di kota Malang. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi kota Praja dan anggota Serikat Islam atau disingkat SI. Sutomo menikah dengan Sulistiani, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia (PMI) pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Titing Sulastami, Bambang Sulistomo, Sri Sulistami, dan Ratna Sulistami. Karir dalam kehidupan Bung Tomo di masa muda. Bung Tomo adalah anggota Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia kelas 1, yang pertama untuk Jawa Timur, sedangkan yang kedua untuk seluruh Indonesia. Sekretaris Partai Indonesia Raya atau Perindra, ranting anak cabang di Tembok Duku, Surabaya sekitar tahun 1937. Wartawan lepas harian Suara Umum di Surabaya, redaktur mingguan Pembela Rakyat di Surabaya, ketua kelompok Sandiwara Pemuda Indonesia Raya di Surabaya, wartawan dan penulis pojok harian Ekspres di Surabaya, pembantu koresponden majalah Pustaka Timur Yogyakarta untuk Surabaya di bawah asuhan Anjar Asmara, wakil pemimpin redaksi kantor berita Dome bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya. Yang terakhir, dia sebagai pemimpin redaksi kantor berita di Surabaya. Peran sentral Bung Tomo dalam perjuangan yaitu dalam pertempuran 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan Belanda pada 25 Oktober 1945. Pasukan yang tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees atau disingkat RAPWI merupakan bagian dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RAPWI adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniran dalam pelucuti senjata tentara Jepang.
Pasukan Sekutu sebelumnya sudah mendarat di Jakarta pada 15 September 1945 atau kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan oleh Bapak Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan Sekutu ke Surabaya membuat suasana kota menjadi tegang. Mulai terjadi gesekan dengan kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Insiden tersebut memicu polemik lanjutan. Pada 27 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintah di Surabaya, sehingga terjadilah rangkaian konflik selama beberapa hari. Pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara Sekutu dan para pejuang di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Namun ternyata terjadi insiden pada hari yang sama dan menyebabkan komandan pasukan Sekutu di Jawa Timur, yakni Brigadir Jenderal Albertin Malabi, tewas. Posisi Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mangers dari Komandan Divisi 5 Inggris. Pada 9 November 1945, Mangers mengeluarkan ultimatum pada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut antara lain: yang pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun peringatan itu tidak disambut baik oleh para pejuang dan segenap lapisan masyarakat. Keesokan harinya, tanggal 10 November 1945, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak Sekutu yang kemudian membombardir Surabaya. Perang besar tidak dapat dihindari yang dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Kota Surabaya hancur dibombardir oleh pasukan gabungan Inggris dan Belanda. Korban jiwa pun berjatuhan. Namun, pertempuran tersebut dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan pendudukan pasukan asing. Peristiwa inilah yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan setiap 10 November. Pertempuran Surabaya yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga akhir November 1945 tidak diragukan lagi merupakan salah satu pertempuran besar dan sejarah Indonesia modern. Pertempuran itu melibatkan gabungan antara tentara keamanan rakyat TKR dan milisi rakyat di satu sisi dan pasukan Inggris dan Gurkha di sisi lainnya. Salah satu elemen penting di balik kegigihan perjuangan dan masyarakat Surabaya dalam bertahan adalah kuatnya semangat dan keyakinan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk oleh mereka yang mampu mengajak dan memobilisasi massa. Peran para pemimpin perjuangan rakyat di Surabaya dapat dilihat melalui pidato-pidatonya sangat persuasif untuk menggerakkan massa. Dari pihak pemerintah RI di Surabaya ada Presiden Sudirman dan Gubernur Suryo. Sedangkan dari tengah masyarakat muncul satu sosok sentral, yakni seorang mantan jurnalis bernama Sutomo yang akrab disapa Bung Tomo. Banyak masyarakat yang percaya bahwa pertempuran 10 November 1945 adalah ikon revolusi kemerdekaan Indonesia, sedangkan Bung Tomo adalah ikon dari pertempuran 10 November. Allahu Akbar, merdeka adalah kata-kata penutup pidatonya yang masih sering dikenang orang. Para pemuda Indonesia yang bekerja di radio Jepang yang berada di Surabaya mengambil alih fasilitas radio tidak lama setelah kemerdekaan diproklamasikan. Salah satu kelompok yang berpartisipasi dalam pimpinan pemberontakan rakyat Indonesia atau PPRI yang dipimpin oleh Bung Tomo. PPRI berkeinginan untuk menyiarkan tontonan kita rakyat Indonesia, terutama untuk melaksanakan perdamaian dunia, dan kini sedang diganggu oleh Nika dan komplotannya. PPRI mempunyai sebuah revolution gender atau pemancar revolusi yang dinamai Radio Pemberontakan. PPRI juga meminta sokongan dari dunia internasional untuk menjangkau audiens asing. PPRI meminta masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa asing mendaftar menjadi anggota PPRI. Dari situlah perjuangan Bung Tomo dan masyarakat dimulai.
Pemuda santri merupakan salah satu target utama Bung Tomo. Ketika pertempuran Surabaya pecah, dia meminta agar para pemuda Surabaya tidak meninggalkan kota itu. Dia juga meminta tambahan pasukan untuk Surabaya. Permintaannya terjawab karena tak lama berselang markas besar TKR di Yogyakarta mengirim seorang komandan dan lebih dari 20 kadet untuk membantu para pejuang di Surabaya. Bung Tomo berhasil mempersuasi massa lantaran dia paham cara mengajak masyarakat Surabaya berpartisipasi dalam pertempuran. Sikap egaliternya atau kepemimpinan tanpa hierarki, retorika khas Surabaya, dan seruan takbirnya mampu menangkap aspirasi dan semangat massa, khususnya pemuda, kelompok Islam, dan kalangan bawah. Pidatonya sering dibuka dengan nada musik Tiger Shake. Ini mungkin ditunjukkan untuk menarik minat para pemuda terdidik Surabaya yang akrab dengan budaya pop barat. Selain praktik merdeka, penutup pidatonya adalah takbir. Hal itu menunjukkan bahwasanya dia memang seorang peperangan memiliki makna spiritual. Media untuk menarik antusias kalangan muslim di seantero Jawa Timur. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji. Berbeda halnya dengan tradisi pemakamannya jemaah haji yang meninggal di tanah suci, jemaah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai dengan wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan seperti halnya tokoh-tokoh yang lain, melainkan di tempat pemakaman umum Ngegel, Surabaya. Nama Bung Tomo lantas secara resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Saat itu istrinya yang menerima langsung surat keputusan bernomor 041/T/tahun 2008 yang diserahkan oleh Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sekilas cerita pendek tentang Bung Tomo, pahlawan pergerakan dan salah satu aktor yang mampu mengangkat gairah anak muda dan warga Surabaya dalam perang 10 November 1945. Jika ada kekurangan dalam cerita ini, tolong tuliskan kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar!